Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks NKRI yang berisi hakikat negara kesatuan Republik Indonesia yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsep negara kesatuan atau unitarisme. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipimpin oleh pemerintah pusat. Yang kedua, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sejak kelahiran pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam menyusun konstitusi atau UUD tertinggi dalam negara. Bagian B yaitu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan 18 Agustus 1945 dengan Desember 1949. Pada periode ini, bentuk NRI adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Periode ini juga ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan separatis dengan tujuan mendirikan negara baru yang memisahkan diri dari NKRI. Adapun gerakan-gerakan tersebut diantaranya sebagai berikut. A. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI Madiun 1948. B. Gerakan Darussalam atau Tentara Islam Indonesia disingkat DITII di daerah Jawa Barat. 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut, bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian. 3. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal dalam kurung 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 dalam kurung UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950. A. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dalam kurung DI atau TII. B. Pemberontakan PRRI atau Permesta Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI atau Permesta terjadi di Sulawesi yang disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 4. Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara.
pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan UUD 1945, tapi kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin. A. Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR gotong royong atau DPR GR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS. Persatuan dan Kesatuan pada masa Orde Baru 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. 6. Persatuan dan Kesatuan pada masa Reformasi dalam kurung periode 21 Mei 1998 sampai sekarang. Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara. Memasuki masa reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi A. Adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan dan eksekutif, dan B. Jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.